Bab 1218 mengumpulkan Dewa Kuasi. Lokasi Gulong Martial Gathering adalah Gunung Bintang 5 Stellar Tower. Puncak Gunung Bintang 5 terbentuk dari kristal putih keras dan batu abu-abu. Bahkan di malam hari, itu memancarkan cahaya samar. Ada 5 gunung yang mengelilinginya dalam bentuk segi 5, jadi itu dinamai Gunung Bintang 5. Pekerjaan konstruksi telah dimulai di Gunung Bintang 5 beberapa tahun lalu. Banyak menara dan pavilion telah dibangun di atas 5 gunung, dan panggung pertempuran yang sangat besar telah dibangun di atas gunung di bagian tengahnya. Pertemuan bela diri Gulong belum dimulai, tetapi penonton yang tak terhitung jumlahnya sudah berkumpul di sekitar Gunung Bintang 5. Kudengar perkumpulan bela diri ini diselenggarakan oleh 2 keajaiban yang termasuk dalam faksi Bintang 5 Zona Gulong, Dewa Kuasi Zifeng dan Tian Sui. Mereka masing-masing berada di peringkat keempat dan ketujuh pada peringkat Dewa Kuasi. Aku ingin tahu apakah salah satu dari 20 lainnya di peringkat Dewa Semu akan muncul. Petik 2. Di sekitar Gunung Bintang 5, banyak orang mendiskusikan apa yang mungkin terjadi selama pertemuan bela diri ini. Banyak orang percaya bahwa Gulong Martial Gathering benar-benar hanya awal dari kompetisi peringkat Dewa Semu. Ahli yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sekitar Gunung Bintang 5. Namun, tidak ada yang tahu bahwa, jauh di bawah gunung di tengah Gunung Bintang 5, ada satu orang yang bersembunyi. Sial, semuanya berjalan baik-baik saja, jadi mengapa mereka memutuskan untuk mengadakan pertemuan bela diri tepat di atas Gunung Bintang 5? Petik 2. Kulit pria ini hitam, tapi matanya bersinar cerah. Di depannya ada pintu batu. Di pintu ada deretan penyegelan yang rumit. Arai penyegelan berbentuk segi 5. Kekuatan 5 elemen menyebar dari setiap sudut segi 5 untuk melindungi ruang ini. Tempat ini jelas merupakan tempat yang digunakan Dewa 5 elemen untuk berkultivasi. Sudah 4 tahun sekarang, aku hanya sedikit lagi dari membuka segel ini. Petik 2. Pria berkulit hitam itu duduk bersila di depan pintu. Sebuah piringan bundar ada di tangannya, menembakkan aliran cahaya yang mengalir ke segel 5 elemen. 5 elemen dewa-dewa adalah dewa-dewa yang mengembara. Saat memasuki pengasingan, dia suka membuka dimensi pribadi dan meletakkan susunan pelindung di atasnya. Petik 2. Ekspresi bersemangat muncul di wajah pria itu. Dia hanya beberapa inci dari membuka susunan penyegelan. Ada kemungkinan besar bahwa Dewa 5 elemen telah meninggalkan harta karun di dalamnya. Sayangnya, pertemuan bela diri Gulong akan berlangsung dalam sebulan di Gunung Bintang 5. Selain itu, Arai ini memiliki atribut penyembuhan diri. Jika dia menghentikan prosesnya, Arai akan perlahan pulih. Ini adalah sifat unik dari Arai 5 elemen. Untuk alasan ini, pria berkulit hitam ini berdoa semoga pertemuan bela diri berakhir lebih awal. Di aula spiritual pertukaran, Zhao Feng, Han Ninger, dan 2 keajaiban dari Sky Hazerace sedang berjalan-jalan. Ini benar-benar ada di level lain. Aku bisa melihat dewa sejati peringkat 3 kemanapun aku melihat, dan bahkan beberapa dewa sejati peringkat 4, gumam Zhao Feng. Dengan mata spiritual Tuhannya, Zhao Feng bahkan telah memperhatikan beberapa ahli dengan aura yang sangat kuat. Mereka sangat mungkin menjadi ahli dewa sejati di atas peringkat 4. Selain itu, sebagian besar dewa kuasi ada di sekitar. Lagi pula, karakter utama dari perkumpulan bela diri ini adalah ahli Kuasogat. Begitu banyak dewa kuasi, dan semuanya adalah bagian dari generasi muda. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berpikir kembali ke zona benua, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Di zona benua, tingkat kultivasi terkuat yang dicapai generasi muda adalah kaisar. Sangat sedikit dari mereka yang telah melewati alam cahaya mistik. Tapi di alam dewa kuno yang sunyi, hanya mereka yang telah memperoleh tingkat dewa kuasi yang mulia yang bisa disebut jenius. Bukankah ini dewa kuasi Jian Feng? Pada saat ini, suara tajam terdengar di telinga semua orang. Zhao Feng melirik dan melihat 2 keajaiban dewa semu dari ras hantu Nether. Pembicaranya tepatnya adalah Kuasogat Mogui. Dewa semu Jian Feng dari ras kabut langit. Kerumunan di sekitarnya segera mulai menatap Kuasogat Jian Feng.
Selalu ada desas-desus di dunia luar bahwa Dewa Semu Jianfeng dari ras kabut langit telah memahami maksud angin tingkat 2 dan memiliki peluang tinggi untuk memasuki 20 besar peringkat Dewa Kuasi. Bahkan kamu datang untuk melihat pertunjukan, jadi kenapa aku tidak bisa? Penghitung kuasa God Jianfeng tajam dan brutal. Kuasa God Mogui tidak bisa berkata-kata. Dalam hal dukungan, ras kabut langit lebih kuat dari ras hantu Nether. Dalam hal kekuatan pribadi, dia benar-benar bukan tandingan Dewa Kuasi Jianfeng. HMPH, aku terkejut bahwa bocah sepertimu muncul di sini. Tapi aku yakin kamu tidak akan berani naik ke atas panggung selama pertemuan bela diri. Mogui tidak bisa berbuat apa-apa pada Jianfeng, jadi dia menggunakan Zhao Feng untuk melampiaskan amarahnya. Pada saat yang sama, dia ingin memprovokasi Zhao Feng untuk bertarung dalam pertemuan bela diri. Jika Zhao Feng naik ke atas panggung, Dewa Kuasi Mogui akan menjadi orang pertama yang menyerang dan mempermalukannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Zhao Feng dengan dingin menjawab. Haha, kuasa God Mogui, aku hanya khawatir ketika Brother Zhao naik ke atas panggung, kamu akan menjadi orang yang tidak berani. Dewa Kuasi Jianfeng berkata sambil tertawa. Dewa Kuasi Mogui bahkan lebih lemah dari Hawking. Zhao Feng akan dapat dengan mudah membuangnya. Baik, ketika waktunya tiba, biarkan aku melihat siapa di antara kita yang tidak berani melanjutkan. Mogui tersenyum dingin dan menyeramkan. Setelah mengatakan ini, Dewa Kuasi Mogui pergi bersama Dewa Kuasi ras hantu Nether lainnya. Saudara Zhao, ketika saatnya tiba, Anda harus memukulnya dengan baik. Jianfeng tersenyum. Dia sudah lama lelah melihat kuasa God Mogui. Meskipun kekuatannya kecil, Dewa Semu ras hantu Nether ini terus-menerus membual dan membual kemanapun dia pergi. Mari kita pergi dan mencoba makanan lezat Menara Mutiara Laut, usul kuasa God Jianfeng. Kudengar aula spiritual exchange Menara Mutiara Laut Menara Bintang hanya memasak makanan laut, dan rasanya luar biasa, kata gadis dari Sky Hazerace dengan bersemangat. Oke, ayo kita coba. Zhao Feng mengangguk. Zhao Feng sibuk terburu-buru sejak dia meninggalkan Pulau Bulu Langit, jadi sudah waktunya baginya untuk sedikit bersantai. Menara Mutiara Laut hampir sama dengan Menara Saint Pearl di Exchange Spiritual Hall Pulau Bulu Langit, tetapi Menara Mutiara Laut tampak lebih mengesankan. Selain itu, ia mengkhususkan diri pada makanan laut, dan hidangannya memiliki cita rasa yang unik. Kebetulan, ketika kelompok Zhao Feng tiba, sekelompok tamu lain baru saja selesai. Zhao Feng, keberuntunganmu cukup bagus. Dewa Kuasi Tianshui juga ada di sini. Setelah duduk sendiri, kuasa God Jianfeng berbisik. Itu dia. Dia salah satu penyelenggara Gulong Martial Gathering. Tatapan Zhao Feng tertuju pada bagian tengah restoran. Seorang gadis berpakaian putih duduk di meja ini. Kulitnya putih dan lembut, dan matanya seperti kristal bening dan berkilau. Dia tampak seperti peri yang luhur dan mulia. Sayangnya, dia mengenakan kerudung di wajahnya, mencegah siapapun untuk melihat seluruh wajahnya. Hanya ketika dia membuka kerudungnya untuk makan, orang-orang bisa melihat bibir merah ceri yang memikat. Tepat sekali, Dewa Kuasi Tianshui adalah seorang jenius dari salah satu dari 3 faksi bintang 5 di zona Gulong. Dia peringkat ke-7 pada peringkat Dewa Kuasi, dan dia memiliki pengikut yang tak terhitung jumlahnya di zona Gulong. Karena dia, begitu banyak orang yang datang ke perkumpulan bela diri Gulong ini. Dewa Kuasi Jianfeng terus mengoceh. Dewa Kuasi Jianfeng juga tertarik padanya. Zhao Feng tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Siapa yang tidak menyukai kecantikan? Dewa Semu Jianfeng tanpa pamrih mengakuinya. Zhao Feng mengangguk. Tidak mungkin untuk melihat keseluruhan wajah Dewa Kuasi Tianshui, tetapi orang bisa membayangkan bahwa dia adalah wanita dengan kecantikan luar biasa. Mempertimbangkan bakat dan dukungannya, mustahil bagi generasi muda zona Gulong untuk tidak memujanya. Zhao Feng mengaktifkan mata kirinya. Dalam sekejap, Zhao Feng menembus tabir di atas wajah Dewa Kuasi Tianshui. Wajah cantik tercermin di mata Zhao Feng. Tidak sebagus dia. Zhao Feng sedikit menggelengkan kepalanya. Pakaian putih dan kerudung Dewa Semu Tianshui membuat Zhao Feng mengingat Liu Qinxin. Zhao Feng masih ingat dengan tajam pemandangan menakjubkan yang menyambutnya ketika kucing kecil pencuri itu mengambil kerudung Liu Qinxin. Meskipun Dewa Kuasi Tianshui juga memiliki kecantikan yang cukup untuk memikat burung dan binatang, dia masih bukan tandingan Liu Qinxin. Mata kuasa God Tianshui tiba-tiba tertuju pada Zhao Feng. Semua pria di sekelilingnya menatapnya dengan kagum.
Hanya pria berambut emas ini yang sedikit menggelengkan kepalanya ketika melihatnya dan tampak agak linglung. Dewa kuasi Tianshui ini sangat tidak menyenangkan. Meskipun dia bukan wanita terkuat di peringkat Dewa Semu, dia pasti yang paling cantik. Ditambah dengan kekuatan dan dukungannya, bagaimana mungkin ada pria di zona Gulong yang tidak tertarik padanya? Namun pria berambut emas ini menggelengkan kepalanya. Kuasogat Tianshui, ada apa? Orang-orang di sekitarnya memusatkan perhatian pada Dewa Kuasi Tianshui. Untuk alasan ini, mereka bisa melihat sedikit perubahan dalam ekspresinya. Baru saja, alis Dewa Kuasi Tianshui sedikit berkerut seolah dia sangat tidak bahagia. Wah, kamu telah membuat Dewa Kuasi Tianshui tidak bahagia. Seorang pria tampan dan anggun berbaju hitam mengikuti tatapan Dewa Kuasi Tianshui dan melihat Zhao Feng, dan teguran dingin segera keluar dari mulutnya. Jadi bocah itu, orang-orang lain secara bertahap mulai memperhatikan Zhao Feng, dan permusuhan muncul di mata mereka. Pada saat yang sama, mereka merasakan penyesalan. Mereka telah kehilangan kesempatan luar biasa untuk pamer di depan Dewa Kuasi Tianshui kepada pria berkulit hitam. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa menggelengkan kepalanya akan menyebabkan kegemparan seperti itu. Tapi ini adalah Exchange Spiritual Hall. Orang ini tidak bisa menyerangnya, jadi Zhao Feng tidak ingin menjelaskan. Siapa yang membuat Dewa Kuasi Tianshui tidak bahagia? Beberapa orang turun dari lantai 2. Orang yang menanyakan pertanyaan ini adalah seorang pemuda berpakaian putih dengan senyuman di wajahnya yang bangga. Pemuda berpakaian putih mengikuti mata kerumunan dan dengan cepat menemukan Zhao Feng. Dewa Kuasi Jian Feng, apakah ini juga dianggap keberuntungan? Zhao Feng tersenyum tanpa daya. Mata Dewa Semu Jian Feng membeku, dan kemudian dia tertawa malu. Karena pemuda berpakaian putih ini adalah Hawking dari ras Yao Air Langit. Itu kamu? Mata Hawking berubah suram, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar karena marah. Saat itu, Zhao Feng tidak hanya mengalahkannya di depan begitu banyak orang, tetapi dia bahkan disandera. Pada akhirnya, Zhao Feng terpaksa melarikan diri ke hutan kematian. Yang mengejutkan, kabut kematian di hutan kematian tiba-tiba menghilang. Mungkin justru inilah yang memungkinkan Zhao Feng bertahan hidup. Hawking, ada apa? Seorang pria penyendiri dengan kecantikan mempesona berdiri di samping Hawking berbisik. Dewa Kuasi Lin Guang dari ras Yao Air Langit. Semua orang langsung fokus pada pria yang berdiri di samping Hawking. Hawking benar-benar seorang jenius dari ras Yao Air Langit. Tetapi jenius terkuat dari ras Yao Air Langit adalah Dewa Kuasi Lin Guang, peringkat ke-17 pada peringkat Dewa Kuasi. Aku tidak mengira Dewa Kulin Guang juga akan datang. Keinginan untuk bertarung melintas di mata Dewa Kuasi Jian Feng. Namun satu lagi dari 20 Dewa Kuasi teratas telah muncul. Dia adalah salah satu dari dimensi rahasia kuno liar. Hawking secara alami tidak akan menjelaskan masalah ini dengan keras. Sebaliknya, dia mengirim pesan kepada Lin Guang. HMPH, setelah menerima pesan Hawking, Dewa Kuasi Lin Guang mendengus dingin, dan udara di sekitarnya langsung menjadi dingin dan suram. Namun, karena ini adalah Exchange Spiritual Hall milik Stellar Tower dan Kuasogat Tianshui juga hadir, Kuasogat Lin Guang secara alami tidak menyerang. Haha, bocah ini telah menyinggung cukup banyak orang. Apakah dia juga datang untuk berpartisipasi dalam Gulong Martial Gathering? Setelah menyinggung Kuasogat Lin Guang, dia mungkin bahkan tidak berani melangkah ke panggung pertarungan. Petik 2. Para Dewa Kuasi di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi menertawakan kesialan Zhao Feng. Bab 1219 Pagoda Budidaya. Munculnya ras Yao Air Langit melemahkan Zhao Feng dan Dewa Kuasi Jian Feng dari semua nafsu makan mereka. Setelah mencicipi beberapa hidangan yang terbuat dari makhluk laut dalam, kelompok Zhao Feng pergi. Masih ada waktu sampai Gulong Martial Gathering. Apa yang saudara Zhao rencanakan? Dewa Kuasi Jian Feng bertanya. Dia adalah orang yang menyarankan pergi ke Menara Mutiara Laut, tidak tahu bahwa orang-orang dari Skywater Yao Rache akan muncul. Balapan Skywater Yao tidak berani melakukan apapun pada Zhao Feng saat ini, tetapi tidak ada jaminan setelah pertemuan bela diri selesai. Saya berencana untuk mencari tempat tinggal dan memperkuat fondasi saya, kata Zhao Feng sambil tersenyum. Pertemuan bela diri Gulong tidak menimbulkan kesulitan bagi Zhao Feng. Dia percaya diri dalam mengalahkan bahkan Dewa Kuasi Tianshui. Tapi musuh Zhao Feng tidak hanya terdiri dari Dewa Kuasi ini.
Misalnya, seluruh Skywater Yao Rache mengincar Zhao Feng, dan Han Ning'er diinginkan oleh Yellow Dragon Pavilion. Untungnya, perkumpulan bela diri ini diorganisir oleh dua dewa kuasi dan tidak terlalu diawasi. Ras Yao Air Langit hanya mengirim dewa sejati pangkat 5 untuk melindungi murid-murid dewa semu. Zhao Feng mencatat secara mental. Hanya setelah datang ke sini, Zhao Feng mengerti bahwa faksi-faksi yang kuat hanya mengirim keajaiban kelas 2 dari ras mereka, seperti dewa kuasi dari ras kabut langit, Jian Feng. Jenius terkuat dari Sky Hazerace juga merupakan individu di peringkat dewa semu. Orang ini mungkin menerima pelatihan terbaik yang bisa diberikan perlombaan sehingga mereka bisa mencapai peringkat yang lebih tinggi di kompetisi peringkat dewa kuasi di masa depan. Dengan mengingat hal itu, bahkan setengah dari 20 dewa kuasi teratas yang muncul di Gulong Martial Gathering ini akan sangat mengesankan. Mayoritas tidak selalu dijamin untuk hadir. Maka saudara Zhao harus mengunjungi pagoda budidaya? Dewa kuasi Jian Feng segera menyarankan. Pagoda budidaya, ekspresi keingintahuan muncul di mata Zhao Feng. Beberapa ruang spiritual pertukaran tingkat tinggi memiliki pagoda kultivasi, tempat yang secara khusus dibangun untuk seniman bela diri untuk memasuki kultivasi terpencil. Setiap ruangan di pagoda budidaya adalah dunia kecilnya sendiri. Ada berbagai lingkungan yang tersedia untuk dipilih, dan Anda bahkan dapat menyesuaikan kondisi seperti gravitasi dan suhu. Ruang yang lebih maju dibuka oleh para ahli yang ahli dalam maksud waktu. 2 hari yang dihabiskan untuk berkultivasi di sana setara dengan hanya 1 hari di dunia luar. Dewa kuasi Jian Feng tahu bahwa Zhao Feng mungkin belum pernah mendengar tentang pagoda kultivasi sebelumnya dan memberinya penjelasan rinci. Ayo pergi dan lihat. Jubah ruang waktu Zhao Feng sudah menjadi dimensi kultivasi terbaik, tetapi Zhao Feng sangat tertarik dengan pagoda kultivasi yang dibicarakan Jian Feng dan ingin mengalaminya sendiri. Kelompok Zhao Feng berangkat ke pagoda kultivasi. Itu adalah pagoda besar dan mistis yang dibangun dengan gaya kuno. Dari segi ketinggian, pagoda ini bisa dianggap sebagai salah satu bangunan tertinggi di daerah tersebut. Selain itu, pagoda tersebut diselimuti oleh susunan yang luar biasa yang memotong penyelidikan sens ilahi. Tuan-tuan yang baik, kamar dari 6 lantai pertama pagoda budidaya sudah ditempati. Seorang gadis memikat berpakaian hijau berdiri di pintu masuk pagoda budidaya berbicara, senyum di wajahnya. Saudara Zhao, pagoda budidaya memiliki total 9 lantai. 6 lantai pertama tidak memiliki ruang dengan maksud waktu. Dari lantai 7 ke atas, semua ruang memiliki maksud waktu, dan jika Anda berkultivasi di lantai 9, 5 hari setara dengan hanya 1 hari di dunia luar. Dewa kuasi Jian Feng sangat akrab dengan pagoda kultivasi. The Sky Hazerace sendiri memiliki pagoda budidaya, dan efeknya bahkan lebih baik dari yang ini. Zhao Feng membeku sesaat. Dalam jubah ruang waktu, waktu mengalir 10 kali lebih lambat daripada di dunia luar. 10 hari di jubah ruang waktu setara dengan 1 hari di luar. Sebuah ruang budidaya di lantai 7 berharga 100 kristal dewa berkualitas rendah selama 1 bulan. Melihat betapa akrabnya dewa kuasi Jian Feng dengan pagoda kultivasi, wanita berpakaian hijau itu tahu bahwa ini adalah seorang jenius dari faksi utama, dan senyumnya menjadi lebih mempesona. Di alam dewa desolet kuno, kristal dewa dibagi menjadi kualitas di bawah standar, kualitas rendah, kualitas rata-rata, kualitas tinggi, dan kualitas tertinggi. Dari di bawah standar hingga kualitas tinggi, nilai tukar antara kualitas selalu 100 hingga 1. Adapun kristal dewa dengan kualitas tertinggi, ini sangat langka di alam dewa desolet kuno. Sebagai kristal dewa dengan kualitas tertinggi, mereka pada dasarnya tak ternilai harganya. Bahkan tidak ada 1 juta kristal dewa berkualitas tinggi yang dijamin untuk ditukar dengan 1 kristal dewa kualitas tertinggi. Kalau begitu aku akan pergi ke lantai 7, kata Zhao Feng lugas. Zhao Feng memiliki tambang kristal dewa berkualitas rendah di alam mimpi kuno, jadi jumlah kristal dewa ini tidak ada artinya baginya. Saudara Zhao, saya masih memiliki bisnis lain, jadi saya tidak akan menemani Anda. Dewa kuasi Jian Feng tampaknya memiliki sedikit minat pada pagoda kultivasi. Tentu saja, itu mungkin juga karena dewa kuasi Jian Feng ingin bertemu dengan beberapa keajaiban dewa semu lainnya sebelum Gulong Martial Gathering dimulai. Tidak apa-apa, aku akan mempercayakan adik perempuanku kepadamu, dewa kuasi Jian Feng. Setelah berpikir beberapa saat, Zhao Feng memutuskan untuk meninggalkan Han Ning'er dengan dewa kuasi Jian Feng untuk sementara waktu.
Bolehkah saya bertanya berapa lama tamu ini berencana untuk berkultivasi? Wanita berbaju hijau bertanya. 1 bulan. Zhao Feng membayar biaya 100 kristal dewa berkualitas rendah, mengambil token, dan menuju ke pagoda kultivasi. Di lantai pertama, 100 ruang budidaya semuanya ditutup. 2 atau 3 orang berdiri di dekat setiap pintu, tampaknya untuk memperebutkan tempat yang tersedia. Zhao Feng melihat situasi serupa di lantai 2. Hanya di lantai 6 Zhao Feng hanya melihat 3 orang menunggu. Zhao Feng naik ke lantai 7. Hanya ada 20 ruang budidaya di lantai 7, 3 diantaranya tersedia. Zhao Feng pergi ke salah satu ruang terbuka dan memasukkan tokennya ke dalam alur di sebelah pintu. Layar cahaya muncul di depan Zhao Feng. Dari sini, Zhao Feng dapat memilih lingkungan, gravitasi, suhu, dan kondisi ruangan lainnya. Setelah memilih lingkungan secara acak, Zhao Feng memasuki ruang budidaya. Bagaimanapun, Zhao Feng hanya datang untuk melihat-lihat. Untuk budidaya sebenarnya, dimensi dalam jubah ruang waktu jauh lebih unggul. Ini sangat bagus. Jika saya tidak memiliki jubah ruang waktu, saya pasti akan memilih untuk berkultivasi di pagoda kultivasi aula spiritual pertukaran. Zhao Feng melihat sekeliling pada dimensi yang dibangun khusus untuk kultivasi dan menyimpulkan. Hampir semua faksi utama memiliki dimensi kultivasi rahasia seperti ini. Inilah sebabnya mengapa banyak ras dari alam dewa kuno yang sunyi berjuang mati-matian untuk memasuki barisan faksi utama. Faksi yang lebih kuat memiliki status yang lebih dihormati dan akan menerima perlakuan yang lebih baik dalam hal kultivasi dan sumber daya. Aku ingin tahu apakah aku bisa melapisi efek jubah ruang waktu di atas dimensi ini. Jika aliran waktu ruang kultivasi bisa tumpang tindih dengan aliran waktu jubah ruang waktu, Zhao Feng akan bisa berkultivasi lebih lama lagi. Zhao Feng mengaktifkan mata spiritual dewa dan memindai setiap inci dunia kecil ini. Setelah memastikan tidak ada yang mencurigakan, Zhao Feng mengeluarkan jubah ruang waktu. Zhao Feng memasuki dimensi jubah ruang waktu. Di atasnya adalah langit bintang yang luas dan misterius dan di bawahnya ada lempengan batu abu-abu yang dilapisi rune. Mereka tidak tumpang tindih. Zhao Feng menggunakan maksud waktunya untuk mendapatkan kesimpulan ini. Tuan, saya sudah pulih ke tingkat dewa sejati tingkat 3. Naga ular penghancuran hitam dengan bersemangat memanggil dari dekat. Pada puncaknya, itu adalah dewa sejati peringkat 6. Tidak jauh dari kembali ke keadaan ini. Zhao Wang, Zhao Hui, dan kucing kecil pencuri juga hadir di ruang ini. Aku ingin tahu bagaimana perkembangan Zhao Wan dengan ekspansi di alam mimpi kuno. Zhao Feng bergumam. Dia saat ini memiliki 3 klon. Zhao Wang membutuhkan waktu untuk memperbaiki tongkat kutukan kematian dan menekan pengaruh jahatnya. Sementara itu, Zhao Hui perlu mengembangkan dao pengobatan. Begitu banyak waktu yang dibutuhkan untuk membangun basis pengetahuan teoretisnya sehingga dia tidak punya waktu untuk hal lain. Dengan demikian, Zhao Feng telah mengirim Zhao Wan untuk memperluas wilayahnya di alam mimpi kuno. Itu adalah berkah bahwa dia memiliki alam mimpi kuno. Jika tidak, dia tidak akan pernah memiliki sumber daya untuk dibudidayakan oleh seluruh kelompoknya. Kucing pencuri kecil akan menerobos ke alam ilahi surgawi. Zhao Feng bergumam karena terkejut. Kucing pencuri kecil itu sedang tidur siang di lantai, tetapi Zhao Feng tahu bahwa ia sedang berkultivasi. Kekuatan bertarung kucing pencuri kecil itu tidak terlalu mengesankan, jadi Zhao Feng benar-benar tidak tahu peringkat dewa sejati apa yang bisa diraihnya. Zhao Feng duduk bersila di lantai dan mulai berkultivasi. 5 elemen menjadi 1, level 11 dari 5 elemen teknik petir angin, membutuhkan lebih sedikit sumber daya, tetapi itu lebih mementingkan kemampuan komprehensif seseorang. Mereka yang tidak memiliki cukup bakat mungkin tidak akan pernah bisa mencapai level berikutnya. Petik 2. Setelah mengambil banyak sumber daya budidaya, Zhao Feng mulai mengedarkan teknik dan menyerap energi di dalam sumber daya. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengirimkan pikirannya ke dalam pusaran kekuatan ilahi, membenamkannya ke dalam dunia kekuatan ilahi 5 elemen. Saya sudah mencapai tahap akhir dari 5 elemen menjadi 1. Zhao Feng merasa sedikit puas dengan dirinya sendiri. Zhao Wan memiliki Eye of Myriad Forms. Selama dia berkultivasi, Zhao Feng akan dapat memahami banyak hal tentang energi 5 elemen. Untuk alasan ini, fusi Zhao Feng dengan 5 elemen kekuatan ilahi berjalan dengan kecepatan yang hampir seperti dewa. Ketika Zhao Feng benar-benar menyatukan 5 elemen kekuatan ilahi dan mencapai tahap puncak, 5
5 elemen kekuatan ilahi Zhao Feng akan setara dengan kekuatan ilahi dari Dewa Sejati tingkat 4. Saat mengolah 5 elemen teknik petir angin, Zhao Feng juga sedang melatih tubuh petir suci, mempelajari teknik membelah jiwa, menyerap energi kesengsaraan dewa dari kristal dewa petir, dan tugas-tugas lainnya. Sementara kekuatan petir kesengsaraan berakibat fatal bagi para ahli di bawah level Dewa Sejati, itu hanya bisa menjadi ancaman bagi Dewa Sejati. Namun, kekuatan petir kesengsaraan Zhao Feng tampaknya tumbuh lebih kuat saat dia dewasa. Hanya ada satu alasan untuk ini, Zhao Feng akan memahami maksud penghancuran. Sumber dari God Tribulation adalah Destruction Intent. Dengan demikian, kekuatan petir kesengsaraan juga diputuskan oleh niat penghancurannya. Waktu perlahan berlalu, masih ada 30 hari sampai Gulong Martial Gathering, yang berarti Zhao Feng bisa menghabiskan 300 hari berkultivasi di jubah ruang waktu. Zhao Feng sangat sibuk sejak dia meninggalkan Pulau Bulu Langit sehingga dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk berkultivasi dengan benar. Sudah lama sejak dia memasuki kultivasi terpencil. Mungkin justru karena ini adalah kasus Zhao Feng menemukan sesi kultivasi ini berjalan jauh lebih lancar, dengan banyak penghalang dengan cepat dibersihkan. Sementara Zhao Feng berada di wilayah Menara Stellar mempersiapkan Gulong Martial Gathering, seorang tamu tak diundang tiba di wilayah perlombaan giok emas. Langit di atas wilayah ras giok emas suram, dan raungan iblis dan monster bergema di udara. Yang mulia, masalah apa yang membawamu ke sini? Seorang tetua yang tubuhnya terbuat dari emas dan giok transparan segera melangkah maju. Kepala keluarga, semua anggota perlombaan giok emas segera berlutut. Tetua ini adalah patriark dari ras giok emas, Dewa Kuno peringkat 7. Yang mengejutkan semua orang, patriark mereka dengan patuh membungkuk di depan tamu tak diundang ini. Di depan Golden Jade Rache Patriarch adalah seorang pria parubaya dengan kulit hitam pekat yang ditutupi dengan tato ungu yang mengerikan dan menyihir. Dia memiliki ekspresi dingin dan menyendiri seolah-olah dia sedang memandang rendah semua makhluk hidup. Pria ini adalah orang yang dikirim oleh Balai Jiwa Kuno untuk mencari segel Dewa Kuno, Dewa Langit Hitam. Apakah ada di antara kalian yang pernah melihat benda ini? Layar cahaya muncul di sebelah langit hitam Dewa Kuno, di mana gambar segitiga logam hitam yang ditutupi dengan pola hijau yang rumit muncul. Semua orang menyatakan bahwa mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Dewa Kuno Langit Hitam mengambil cuti dari ras giok emas, tetapi dia terus melakukan perjalanan di sekitar wilayahnya. Barang macam apa itu? The Ancient Soul Hall bahkan secara pribadi mengirimkan Dewa Kuno. Patriark ras giok emas menghela nafas karena terkejut. Zona di mana Aula Jiwa Kuno berada sangat jauh dari zona ini, tetapi di zaman keemasannya, Aula Jiwa Kuno telah menjadi faksi bintang 5 terkuat di semua alam Dewa Kuno yang desolate. Meskipun itu tidak lagi paling berkembang, itu masih keberadaan yang sangat menakutkan di antara faksi bintang 5. Bab 1220 Pertemuan Bela Diri dimulai. Pertemuan bela diri akan segera dimulai. Zhao Feng membuka matanya dan meninggalkan dimensi jubah ruang waktu. 24 hari telah berlalu di dunia luar, tetapi Zhao Feng telah menghabiskan 240 hari berkultivasi di dimensi jubah ruang waktu. Dalam 200 hari ini, dia telah membuat kemajuan lebih jauh dalam 5 elemen menjadi satu tingkat dari 5 elemen teknik petir angin, 5 elemen maksud Zhao Feng dan maksud petir angin semuanya telah mencapai tingkat 2. Space Intentnya hanya sedikit lagi untuk mencapai level 3, tetapi maksud waktu terlalu misterius, dan Zhao Feng tidak menempatkan fokus khusus untuk memahaminya, jadi kemajuannya di bagian depan itu lebih lambat. Setelah meninggalkan ruang budidaya, Zhao Feng menyadari bahwa sekarang ada 10 ruang kosong di lantai 7. Zhao Feng meninggalkan pagoda budidaya dan menggunakan token pesan untuk berkomunikasi dengan Han Ninger. Segera setelah itu, Zhao Feng bertemu dengan kelompok ras kabut langit. Saudara Zhao, jika Anda terlambat, Anda akan melewatkan pertemuan bela diri Gulong. Dewa Kuasi Jian Feng menggoda. Permintaan maaf saya tersesat dalam kultivasi, Zhao Feng menjelaskan. Dewa Kuasi Jian Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Zhao Feng mungkin telah mengalami kamar-kamar di pagoda kultivasi untuk pertama kalinya dan menjadi begitu tenggelam dalam kultivasi sehingga dia lupa waktu. Siapa dia? Tatapan Zhao Feng mendarat di seorang pemuda yang berdiri di sebelah Han Ninger. Dia kakak senior saya, kata Han Ninger lembut. Diam-diam, Han Ninger mengirim pesan kepada Zhao Feng, untuk menutupi pelarianku, Master Gerbang mengirimkan banyak anggota gerbang lainnya.
Mayoritas dari mereka ditangkap dan dieksekusi oleh Yellow Dragon Pavilion, tetapi dia cukup beruntung untuk melarikan diri. Saya bertemu dengannya di Exchange Spiritual Hall dan ingin membawanya bersama kami ke Ziling Zone. Petik 2. Dari orang-orang yang dikirim Master Gerbang untuk menutupi jejak Han Ning'er, banyak dari mereka adalah anggota dari garis keturunan Master Gerbang sendiri. Orang-orang ini semua adalah pengorbanan yang dilakukan demi Han Ning'er, jadi Han Ning'er merasa malu menghadapi mereka. Jadi, ketika dia bertemu dengan kakak laki-lakinya ini, dia berencana untuk membawanya bersamanya ke zona Ziling, tetapi ini membutuhkan persetujuan Zhao Feng. Oh, memahami alasannya, Zhao Feng menatap lebih keras pada pemuda ini. Pemuda itu tidak bisa membantu tetapi melihat mata kiri emas Zhao Feng. Dia merasa seperti jiwanya tenggelam ke dalamnya, tidak bisa melarikan diri. Dia merasa segala sesuatu tentang dirinya, termasuk pikiran terdalamnya, telah dilihat oleh Zhao Feng. Sedikit rasa malu secara tidak sengaja muncul di mata pemuda itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, mata kiri Zhao Feng berpaling darinya. Salam pembuka, saya kakak senior Han Ning'er. Pemuda itu mengalihkan pandangannya, tidak berani menatap mata Zhao Feng lagi. Orang lain yang hadir juga memperhatikan situasi aneh barusan. Baru sekarang mereka memperhatikan mata Zhao Feng, yang tampaknya memiliki garis keturunan yang unik. Namun, hanya berdasarkan ciri-ciri mata ini, mereka tidak dapat menentukan garis keturunan tertentu. Han Ning'er, orang ini dikirim oleh Yellow Dragon Pavilion. Keberadaanmu telah terungkap. Zhao Feng diam-diam mengirim pesan ke Han Ning'er. Orang ini baru mencapai tingkat demigod, dan dia memiliki kepribadian yang buruk, jadi Zhao Feng dapat menggunakan seni ilusi untuk mempengaruhi pikirannya. Selain itu, mata kiri Zhao Feng juga memperhatikan niat jiwa dari dewa sejati yang kuat di tubuh pemuda ini, jelas bahwa hidupnya berada di bawah kendali orang lain. Orang-orang dari Pavilion Naga Kuning tahu bahwa menemukan satu orang di zona Gulong terlalu sulit. Dengan demikian, Pavilion Naga Kuning telah memperbudak banyak orang di gerbang rumput roh dan membuat mereka berkeliaran di sekitar wilayah terdekat. Seperti yang mereka harapkan, Han Ning'er melihat seseorang dari gerbang rumput roh dan pergi untuk berbicara dengan mereka. Mungkin belum lama ini kakak laki-laki Han Ning'er diam-diam mengirimkan informasi lokasinya ke Yellow Dragon Pavilion. Tidak, bagaimana mungkin? Han Ning'er secara alami memahami arti kata-kata Zhao Feng, tetapi dia tidak percaya bahwa kakak laki-lakinya akan melakukan hal seperti itu. Kuaso God Jian Feng, kemana kamu berencana untuk pergi setelah Gulong Martial Gathering selesai? Zhao Feng bertanya. Setelah perkumpulan bela diri Gulong selesai, kompetisi peringkat Dewa Semu zona Gulong akan segera dimulai setelahnya, jadi saya siap untuk kembali ke perlombaan dan memasuki kultivasi terpencil. Mata Dewa Kuasi Jian Feng terbakar dengan keinginan untuk bertarung. Tujuannya adalah 20 teratas peringkat Dewa Kuasi. Zhao Feng mengangguk. Jika tidak ada cara lain, dia hanya bisa membawa Han Ning'er bersamanya dan untuk sementara berlindung dengan Sky Hazerace. Tentu saja, jika dia punya kesempatan, Zhao Feng juga bisa menjalin hubungan dengan beberapa faksi kuat lainnya selama pertemuan bela diri. Suatu hari nanti, Exchange Spiritual Hall hampir kosong dari orang-orang. The Sky Hazerace dan kelompok Zhao Feng juga menuju Gunung Bintang 5. Saudara Zhao, saya mendengar bahwa 6 keajaiban dari peringkat Dewa Kuasi telah datang ke perkumpulan bela diri Gulong. Dewa Kuasi Jian Feng sangat bersemangat, dan dia sangat ingin bertarung. Selain penyelenggara, Dewa Kuasi Zi Feng dan Tian Sui, dan Dewa Kuasi yang ditemui Zhao Feng sebelumnya, Dewa Kuasi Lin Guang, 3 jenius lainnya dari peringkat Dewa Kuasi mengambil bagian dalam pertemuan bela diri ini. 6 orang ini pada dasarnya adalah 6 orang terkuat di pertemuan bela diri ini, serta 6 orang yang ingin ditantang oleh keajaiban Dewa Kuasi lainnya. 5 hari kemudian, semua orang tiba di Gunung Bintang 5. Pavilion dan menara yang dibangun di atas 5 sudut dipenuhi orang. Orang-orang ini entah berasal dari faksi besar atau memiliki kekuatan luar biasa dalam hak mereka sendiri. Penggarap di tingkat demigod atau di bawahnya yang tidak memiliki dukungan dari faksi utama hanya bisa tetap berada di sekeliling Gunung Bintang 5. Ayo pergi. Kelompok Sky Hazerace terbang ke pavilion di salah satu gunung. Bocah itu datang, Hawking segera fokus pada Zhao Feng. Dalam pertemuan bela diri ini, dia tidak peduli apapun kecuali mempermalukan Zhao Feng. Zhao Feng, Kuaso God Dilin dari Golden Jade Rache menatap dengan kaget. Ketika meninggalkan perlombaan giok emas, dia bertemu dengan Zhao Feng, tetapi dia kehilangan dia segera setelah itu.
Sedikit yang dia pikirkan bahwa dia akan bertemu Zhao Feng lagi di pertemuan bela diri. Tapi dia tidak merasakan kegembiraan pada pertemuan ini, karena Zhao Feng bersama orang-orang dari Sky Hazerace. Meskipun Dewa Kuasi Jian Feng di sebelah Zhao Feng bukanlah seorang individu dalam peringkat Dewa Kuasi, dia masih seorang jenius Dewa Kuasi yang agak terkenal di zona Gulong. Pada saat yang sama, lebih dari setengah dari Dewa Kuasi muda yang hadir menatap Zhao Feng, mata mereka jelas bersinar karena permusuhan. Aku dengar bocah nakal ini Dewa Kuasi Tian Xue? Itu bajingan berambut emas yang memprovokasi Dewa Kuasi Tian Xue? Selama pertandingan bela diri, aku akan membiarkan dia melihatnya dengan baik. Petik 2. Banyak Dewa Kuasi muda di Gunung Bintang 5 mendiskusikan Zhao Feng saat mereka melotot ke arahnya. Jelas bahwa masalah Zhao Feng yang tidak menyenangkan Dewa Kuasi Tian Xue telah menyebar jauh dan luas, dan semakin dibesar-besarkan semakin menyebar. Sebenarnya, semua yang dilakukan Zhao Feng hanyalah menggelengkan kepalanya saat melihat ke arah Dewa Kuasi Tian Xue. Kuaso God Tian Xue, apakah seseorang menyinggung perasaan Anda? Seorang pemuda tampan mengenakan jubah ungu, tubuhnya memancarkan cahaya ungu, bertanya dengan perhatian. Dewa Kuasi Tian Xue mungkin berada di peringkat ke-7 di peringkat Dewa Kuasi Zona Gulong, tetapi dalam penampilannya, dia pasti nomor 1. Di 20 teratas peringkat Dewa Semu Zona Gulong, semua pria tidak menginginkan apapun selain mendapatkan bantuan Dewa Kuasi Tian Xue. Dia, Dewa Kuasi Zi Feng, tidak terkecuali. Tidak, jawab Kuaso God Tian Xue acuh tak acuh. Sebenarnya, Zhao Feng tidak bisa dianggap telah menyinggung perasaannya. Dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit sambil menatapnya. Ini adalah kejutan besar bagi Tian Xue dan secara naluriah merangsang rasa jijiknya. Pasti bocah itu. Tatapan Dewa Semu Zi Feng jatuh pada Zhao Feng, dan bibirnya melengkung dengan jijik. Setelah pertemuan dimulai, tantang pria itu dan hina dia untukku. Dewa Kuasi Zi Feng mengirim pesan kepada Dewa Kuasi yang berdiri di belakangnya. Sebagai salah satu penyelenggara pertemuan bela diri ini dan jenius Dewa Kuasi peringkat kelima, Zi Feng secara alami tidak dapat menantang Zhao Feng sendiri. Itu adalah, Han Ninger tiba-tiba memperhatikan beberapa orang di gunung lain. Orang-orang ini semua adalah dewa sejati, dan yang memimpin mereka tidak lain adalah dewa sejati Zongtu. Zhao Feng mengatakan yang sebenarnya. Mata Han Ninger langsung redup. Di sebelahnya, kakak laki-laki Han Ninger tidak memperhatikan sama sekali. Saat malam tiba, semakin banyak orang berkumpul di sekitar Gunung Bintang 5. Tiba-tiba, Dewa Kuasi Tian Xue dan Dewa Kuasi Zi Feng berdiri bersama. Tindakan ini langsung menimbulkan keributan. Dewa Kuasi Tian Xue, itu Dewa Kuasi Zi Feng, keajaiban peringkat 5 di peringkat Dewa Semu. Mata semua orang beralih ke pasangan ini. Yang satu adalah seorang jenius tertinggi di zona Gulong sementara yang lainnya adalah dewi yang berkuasa di hati setiap orang. Setelah berdiri, pasangan itu mengumumkan dimulainya Gulong Martial Gathering. Sosok tinggi dan kurus di sebelah Dewa Kuasi Zi Feng segera melompat ke atas panggung di bawah. Yang ini adalah Tao Jin dari Valet Night Hall. Apakah ada orang di sini yang mau bertukar beberapa petunjuk? Sosok tinggi dan kurus mengamati kerumunan. Valet Night Hall adalah salah satu dari 3 faksi bintang 5 zona Gulong. Meskipun Tao Jin tidak memiliki banyak reputasi, mengingat bahwa dia adalah Dewa Kuasi dari Valet Night Hall dan yang pertama melangkah ke atas panggung, dia tidak mungkin menjadi orang yang lemah. Biarkan aku mengalami teknik angin ilusi Brother Tao. Seorang pria berotot dengan kulit kasar dan kuning tua melompat turun dari gunung lain. Baik, aku sudah lama tidak melawanmu. Tao Jin memandang pria berotot ini, matanya penuh dengan keinginan untuk bertarung. Jelas terlihat bahwa keduanya mengenal satu sama lain dan sering berdebat. Begitu mereka berdua melangkah ke atas panggung, susunan pelindung di sekitar panggung diaktifkan. 3 serangan angin ilusi. Tubuh Tao Jin meledak dengan cahaya ungu yang menyilaukan yang berubah menjadi hembusan angin ungu ilusi yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi pria berotot itu. Tiba-tiba, beberapa ratus siluet ungu menyerang pria berotot dari dalam angin ilusi ini. Tubuh Tyrant emas. Tubuh pria berotot itu tiba-tiba tumbuh setinggi 20 kaki, dan tekanan yang dapat mengguncang langit mulai membebani sekitarnya. Namun, siluet ungu ini dijiwai dengan maksud angin dan selaras dengan bumi, meminimalkan efek tekanan ini. Ledakan, bang, jatuh. Keduanya turun ke bentrokan sengit, panggung pertarungan ditutupi siluet ungu dan tinju kuning tua. Arai di sekitar panggung memblokir semua kekuatan serangan ini.
Keduanya sangat kuat. Tentu saja, mereka berdua keajaiban dewa kuasi dari faksi besar. Petik 2. Penonton semua melimpah dengan pujian mereka. Tao Jin adalah seorang jenius dari faksi bintang 5 sementara yang lainnya adalah anggota dari faksi bintang 4 puncak. Keduanya sangat kuat. Angin ilusi tanpa akhir. Tao Jin tampaknya berubah menjadi ilusi luar biasa yang menghantam pria berotot dengan energi angin yang mengerikan yang mengirimnya terbang ke tepi panggung. Setelah kemenangannya, Tao Jin meninggalkan panggung. Perkumpulan bela diri memiliki aturan bahwa orang yang sama tidak boleh bertarung dalam 2 pertempuran berturut-turut. Dengan selesainya pertempuran pertama, banyak jenius dewa kuasi yang ingin bertarung dan memamerkan keterampilan mereka sendiri. Suara mendesing. Dalam kilatan petir yang menakjubkan, seorang pria berpakaian putih muncul di atas panggung. Itu Kuaso God Thunder Kree. Faksi di balik Kuaso God Thunder Kree lebih lemah dari faksi di belakang 2 petarung sebelumnya. Tapi di fraksi bintang 4,5-nya, Kuaso God Thunder Kree bisa dianggap sebagai jenius yang paling luar biasa, dan reputasinya tidak signifikan. Titik. Kamu, turun di sini? Kuaso God Thunder Kree menatap langsung ke Zhao Feng. Zhao Feng tercengang. Dia tidak berharap untuk memasuki panggung secepat itu. Saudara Zhao, sudah waktunya bagimu untuk memamerkan kekuatanmu, kata Kuaso God Jian Feng sambil tersenyum. Dia ingin menyaksikan tingkat pencapaian Zhao Feng. Haha, bajingan itu menyinggung Kuaso God Tian Sui. Kamu bahkan tidak bisa menghitung jumlah orang yang ingin menantangnya. Petik 2. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, siapakah bocah berambut emas ini? Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Petik 2. Kerumunan itu berdengung dengan obrolan saat mereka menunggu dengan harapan untuk pertempuran ini. Bab 1221 Serangan Zhao Feng. Dalam dimensi rahasia kuno liar, Zhao Feng telah menyinggung ras emas jade, ras skala biru, ras Yao air langit, dan tanah suci ruang waktu. Selain itu, faksi-faksi ini semuanya telah kalah dari Zhao Feng, masalah yang secara alami tidak akan mereka umumkan dengan berani. Paling-paling, mereka akan menyelidikinya secara diam-diam dan memasukkannya ke dalam daftar buronan. Lebih dari 30 faksi dengan berbagai ukuran menghadiri pertemuan bela diri Gulong ini, tetapi sangat sedikit dari mereka yang mengenali Zhao Feng. Meskipun demikian, reputasi Zhao Feng saat ini tidak kurang dari seorang jenius dari faksi bintang 4 puncak. Lebih banyak orang ingin menantangnya daripada mereka yang ingin menantang para jenius dari peringkat Dewa Semu. Kuaso God Thunder Kree mengalahkannya lebih dulu. Kuaso God Mogui dengan sedih menggerutu. Namun, Kuaso God Thunder Kree cukup kuat. Dia ahli dalam Lightning Intent dan bisa melepaskan serangan yang sangat kuat. Jangan terburu-buru, mari kita minta Kuaso God Thunder Kree menguji airnya, kata Dewa Sejati tingkat 4 di sebelah Mogui perlahan. Mereka yang membawa bencana pada dirinya sendiri tidak bisa hidup lama. Kuaso God Dilin melotot tajam ke arah Zhao Feng. Meskipun dia bukan tandingan Zhao Feng, dia tahu bahwa banyak jenius dewa kuasi lainnya menunjukkan permusuhan yang jelas kepada Zhao Feng. Sementara itu, 3 ahli dewa sejati dari Pavilion Naga Kuning telah mengawasi kelompok Zhao Feng selama ini. Gadis berkerudung itu adalah Han Ning'er. Dewa sejati Zongtu berkata dengan ekspresi suram. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi ke zona Ziling. Dewa sejati lainnya berbicara dengan nada yang tidak akan menerima keberatan. Zona Ziling adalah zona di mana Dao of Medicine berkuasa. Faksi yang berkuasa adalah Life Secret Land, dan dari 4 faksi utama bintang 5, 2 dari mereka berspesialisasi dalam Dao pengobatan. Jika Han Ning'er diizinkan untuk mencapai zona Ziling, Eye of Life-nya akan memungkinkannya dengan mudah memasuki faksi bintang 4 puncak. Jika keberuntungannya bagus, dia bahkan mungkin akan disukai oleh golongan bintang 5. Anak itu adalah orang yang mengambil Han Ning'er dan membunuh Dewa Sejati tingkat 3? Seorang ahli Dewa Sejati di sebelah Dewa Sejati Zongtu menatap Zhao Feng, tidak percaya di matanya. Suara mendesing. Pada saat ini, Zhao Feng turun ke panggung pertempuran. Aku adalah Dewa Petir. Kamu siapa? Sebutkan namamu. Kuaso God Thunder Kree dengan dingin memelototi Zhao Feng. Akulah orang yang akan mengalahkanmu, jawab Zhao Feng dengan senyum riang. Baik, wajah Kuaso God Thunder Kree berubah murka saat dia meludahkan satu kata ini. 2 bola petir segera mengembun di tangan Kuaso God Thunder Kree, keduanya berderak dengan busur listrik buas. Astaga, petir Dewa Semu telah mencapai maksud petir tingkat 2. Terengah-engah kaget naik dari kerumunan yang menyaksikan.
Dewa kuasi yang bisa memahami bahkan maksud tingkat 1 menjadi terkenal di antara dewa kuasi lainnya, dan dewa petir benar-benar berhasil mencapai tingkat 2 dalam maksud petir. Bocah berambut emas itu mungkin bahkan tidak akan bertahan selama 5 langkah melawan dewa kuasi petir. Cukup banyak orang yang senang memikirkan kekalahan Zhao Feng. Lightning Intent bisa dikatakan sebagai intent ofensif dengan kapasitas damage terbesar. Zhao Feng telah bertindak begitu arogan barusan, jadi bukankah itu akan benar-benar memalukan jika dia bahkan tidak bisa bertahan selama 5 langkah melawan petir dewa kuasi? Busur petir berderak di atas panggung. Tubuh Kuaso God Thunder Kree sepertinya berubah menjadi sambaran petir yang sangat besar, melesat menembus langit yang gelap. Lightning Spike. Dalam sekejap, Kuaso God Thunder Kree berada di belakang Zhao Feng, tangannya menusuk ke depan. Energi petir tak berujung mulai menyatu dengan bola petir di tangannya, membentuknya menjadi 2 paku listrik yang terbang ke Zhao Feng. Tubuh petir suci. Zhao Feng mengaktifkan tubuh petir suci bahkan tanpa sedikit pun emosi. Petir 5 warna mengalir di sekitar tubuhnya saat tekanan mencekik mengerahkan dirinya di sekelilingnya. Kuaso God Thunder Kree mengeluarkan napas kaget. Dia tidak berharap Zhao Feng menjadi ahli penguatan tubuh dalam Dao Lightning. Selain itu, niat petir Zhao Feng juga telah mencapai tingkat 2. Tubuh Zhao Feng sangat tangguh, tekanan yang dirasakan Kuaso God Thunder Kree membuat seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Namun, Kuaso God Thunder Kree tidak tahu bahwa Zhao Feng bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika Zhao Feng menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan Dewa Kuasi Tian Xue tidak akan menjadi tandingannya, tetapi dia akan menyebabkan terlalu banyak kehebohan jika dia melakukan ini. Zhao Feng masih memiliki banyak musuh yang mengawasi dari bayang-bayang, jadi dia memilih untuk menyembunyikan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya. Petir Kuaso God Thunder Kree menghantam tubuh Zhao Feng. Setelah bentrokan singkat antara 2 jenis petir ini, serangan Kuaso God Thunder Kree gagal melukai Zhao Feng. Zhao Feng menggunakan kekuatan dan kekuatan ilahi untuk membuat tinju petir 5 warna. Haha, kamu ingin memukulku dengan serangan seperti itu? Petir Dewa Semu bergerak seperti kilat saat dia mundur untuk menghindari serangan Zhao Feng. Benturan petir yang mengerikan di atas panggung tanpa henti menghantam arai di sekitarnya. Dalam momen singkat ini, mereka berdua bertukar beberapa gerakan. Sebagai ahli penguatan tubuh Lightning Dao, Zhao Feng memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap petir. Sementara itu, Kuaso God Thunder Kree sangat cepat dan mampu menghindari setiap serangan mematikan Zhao Feng. Para penonton tidak pernah menyangka Zhao Feng akan bertarung dengan persyaratan yang sama dengan Kuaso God Thunder Kree. Hanya Kuaso God Thunder Kree sendiri yang tahu bahwa dia berada dalam situasi yang sangat sulit. Setiap kali dia mendekati Zhao Feng, dia akan merasakan tekanan tak terlihat pada tubuhnya, dan dia tidak dapat melukai satu rambut pun di tubuh Zhao Feng. Selain itu, mungkin tampak bahwa dia telah menghindari semua serangan Zhao Feng, tetapi akan selalu ada beberapa riak kekuatan yang tidak terlihat oleh orang normal yang akan menyerang tubuhnya. Semakin dia bertarung, semakin terkejut Kuaso God Thunder Kree. Dia sama sekali tidak mampu menyakiti Zhao Feng. Dan Zhao Feng sepertinya hanya bermain dengannya, santai dan puas saat dia perlahan-lahan mencukur kekuatan Kuaso God Thunder Kree. 1000 kilat petir. Kuaso God Thunder Kree mengatupkan giginya saat tubuhnya meledak dengan gelombang petir. Pada saat yang sama, petir yang berderak melalui panggung menjadi lebih menyilaukan saat mulai berputar di sekitar petir Dewa Kuasi. Apa yang sedang terjadi? Kuaso God Thunder Kree menggunakan Thousand Lightning Flash. Dia membuat reputasinya karena teknik itu. Petik 2. Tubuh bocah berambut emas itu mungkin terlalu tangguh. Kuaso God Thunder Kree mungkin berencana menggunakan serangan ini untuk menerobos pertahanannya dan mengalahkannya dalam satu serangan. Petik 2. Cukup banyak orang di kerumunan yang bingung dengan perkembangan ini dan mulai berspekulasi. Di pavilionnya, Dewa Kuasi Zifeng memfokuskan pandangannya pada Zhao Feng. Kekuatan bocah ini tidak buruk. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Istirahat. Kuaso God Thunder Kree melolong saat seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke arah Zhao Feng. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini, gumam Zhao Feng dengan lembut, ekspresi santai di wajahnya. Bagian tengah panggung meledak dengan busur petir, membuat malam gelap seterang siang hari. Petir dengan cepat menghilang, dan di tengah panggung, satu orang berdiri dengan tenang, Zhao Feng. Petir Dewa Semu terbaring di depan Zhao Feng, tubuhnya hangus hitam dan auranya lemah. Kerumunan itu meledak menjadi keributan. Bagaimana? Dia hilang.
Bagaimana Kuaso God Thunder Kree kalah? Berbicara secara logis, ketika Kuaso God Thunder Kree menggunakan Thousand Lightning Flash, kekalahan Zhao Feng seharusnya sudah pasti, tetapi hasilnya justru sebaliknya. Petirnya terlalu terang, jadi sebagian besar penonton tidak tahu bagaimana Kuaso God Thunder Kree kalah. Suara mendesing. Sesosok melompat ke atas panggung, dewa sejati dari faksi Dewa Petir. Tetua ini menembak Zhao Feng dengan tatapan tajam sebelum mengambil Kuaso God Thunder Kree dan pergi. Kulit anak laki-laki itu terlalu tebal, dagingnya terlalu keras. Kalau tidak, dia yang akan kalah. Petik 2. Pada akhirnya, kerumunan mengaitkan kemenangan Zhao Feng dengan fakta bahwa dia adalah seorang ahli penguatan tubuh Lightning Dao, lawan langsung dari Kuaso God Thunder Kree. Dengan berakhirnya pertempuran ini, Zhao Feng kembali ke grup Sky Hazerace. Saudara Zhao, kamu menyembunyikan kekuatanmu? Dewa Kuasi Jian Feng bertanya dengan bingung. Dalam pertempuran Zhao Feng dengan Hawking, energi petirnya sangat kuat. Tetapi dalam pertempuran barusan, Zhao Feng tidak menunjukkan tingkat kekuatan yang sangat mengesankan. Ini hanya bisa berarti bahwa Zhao Feng menyembunyikan kekuatannya. Zhao Feng mengangguk, tetapi dia tidak mengatakannya lagi. Saya ingin menantang Dewa Kuasi Jin Zhen. Panggung bergetar saat seorang pemuda dengan tubuh kuning tua, wajah berbingkai tajam, dan kulit sehat muncul. Dewa Kuasi Jin Zhen yang ingin dia tantang berada di peringkat 20 di peringkat Dewa Semu. Seseorang yang ingin menantang keajaiban peringkat Dewa Kuasi telah muncul. Penonton langsung heboh. HMPH, jika kamu ingin menantang Dewa Kuasi Jin Zhen, kamu harus melewatiku dulu. Sosok berpakaian emas bergegas keluar dari faksi di mana Dewa Kuasi Jin Zhen berasal. Banyak orang jenius datang ke Gulong Martial Gathering untuk menantang keajaiban peringkat Dewa Semu. Namun, keajaiban ini tidak mau menghadapi setiap penantang, jadi mereka menggunakan strategi ini. Jika seseorang menantang keajaiban peringkat Dewa Kuasi, faksi yang memiliki keajaiban itu akan mengirim orang lain untuk menemui penantang terlebih dahulu. Hanya setelah mengalahkan individu ini, penantang memiliki hak untuk melawan keajaiban peringkat Dewa Kuasi. Baik, aku akan menghangatkan diriku denganmu. Pemuda dengan kulit kuning tua mulai membengkak dengan kekuatan, dan awan debu kuning tua mulai menyelimuti panggung. Ini adalah pemuda berpakaian emas tercengang. Dia bisa merasakan bahwa lawannya tampaknya telah menguasai alam dan bahwa dia saat ini sedang dilemahkan oleh tekanan yang sangat besar. Tebasan sinar emas. Pemuda berpakaian emas menembakkan cahaya kemasan tajam yang melesat ke arah pria berkulit kuning. Makan tinjuku. Pria berkulit kuning itu memanfaatkan energi bumi, menyebabkan bumi kuning mengorbit di sekitar tinjunya saat dia meninju. Kekuatan yang mengerikan. Setelah pertukaran ini, pemuda berpakaian emas mulai bertindak lebih hati-hati. Pria dengan kulit kuning gelap ini sangat kuat, dan pertahanannya sangat mengesankan. Bahkan serangan metal daunnya akan sangat menantang untuk ditembus. Penonton pun mulai memperhatikan pria berkulit kuning ini. Itu sudah sangat luar biasa bahwa dia bisa bertarung secara setara dengan jenius lain dari faksi Dewa Kuasi Jin Zhen. Mungkinkah orang ini jenius yang ditemukan oleh Sekte Naga terendam beberapa tahun yang lalu? Kudengar dia memiliki garis keturunan kuno mutan. Dengan banyaknya orang yang hadir, pasti ada beberapa orang yang mengetahui latar belakang pria berkulit kuning ini. Garis keturunan kuno mutan, berita ini mengejutkan kerumunan. Saat berbagai ras kawin, mutasi dalam garis keturunan kuno terkadang terjadi. Ada mutasi baik dan buruk, tetapi pria berkulit kuning tua jelas mewarisi mutasi yang baik. Ledakan, bang, jatuh. Pertandingan di atas panggung semakin intens. Pemuda berpakaian emas berangsur-angsur kehilangan pijakan dan bahkan mulai menghindar dari konflik langsung. Saya ingin melihat kemana Anda bisa lari. Pria berkulit kuning itu tertawa keras. Mengedarkan kekuatan garis keturunan uniknya, dia membanting telapak tangannya ke tanah. Tanah kuning tua di atas panggung segera mulai berkumpul, menciptakan tembok tinggi tanah yang mengelilingi kedua pejuang. Ledakan, bang, jatuh. Dinding bumi sepenuhnya menutupi pertempuran mereka. Hanya mereka yang memiliki rasa ilahi yang kuat yang bisa melihat menembus dinding ini yang terbentuk dari kekuatan garis keturunan khusus untuk mengamati pertempuran di dalamnya. Zhao Feng mengaktifkan kemampuan tembus mata kirinya. Dalam sekejap, segala sesuatu sebelum Zhao Feng berubah menjadi dunia partikel emas. Zhao Feng sekarang bisa melihat menembus dinding tanah. Tapi ekspresi Zhao Feng tiba-tiba bergeser saat pandangannya jatuh ke bawah panggung pertempuran.
Ada seseorang di bawah tanah? Pikirannya terguncang karena terkejut. Zhao Feng menggunakan mata kirinya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Bab 1222 Rahasia di Bawah Bumi. Zhao Feng benar-benar lupa tentang pertempuran yang terjadi di atas panggung. Matanya terfokus sepenuhnya jauh di bawah tanah. Jauh di bawah bumi, seorang pria berkulit hitam duduk bersila di depan pintu batu, dengan sebuah cakram bundar di tangannya. Tampaknya ada semacam susunan pelindung di atas pintu batu. Inti dari larik ini adalah segi 5, yang menuangkan energi 5 elemen ke seluruh larik. Zhao Feng menemukan bahwa ketika dia menyapu sens ilahi di atasnya, dia tidak bisa merasakan apapun. Namun, mata kirinya mengatakan kepadanya bahwa apa yang dilihatnya itu nyata. Jelas bahwa pria berkulit hitam itu telah meletakkan semacam susunan rahasia. Ada apa di balik arai itu? Zhao Feng sangat penasaran. Orang ini mengambil risiko yang sangat besar dengan mencoba mematahkan susunan penyegelan di bawah kaki banyak dewa kuasi dan dewa sejati. Apa yang ada di balik pintu itu? Itu harus sebanding dengan semua bahayanya. Tidak perlu berpikir panjang untuk menebak bahwa pasti ada harta karun yang menakjubkan di dalamnya. Saya satu-satunya yang menyadari hal ini sejauh ini. Aku bisa menunggu sampai akhir pertandingan bela diri untuk pergi, tapi aku bukan tandingannya sendirian. Zhao Feng agak bermasalah. Pria berkulit hitam ini sangat kuat, setidaknya pada tingkat dewa sejati peringkat 5. Bahkan jika Zhao Feng menggunakan setiap metode yang dimilikinya, dia tetap tidak akan bisa bersaing dengan pria itu jika dia pergi sendiri. Tetapi jika dia mengizinkan semua orang yang hadir untuk mengetahui masalah ini, dia akan merasa sangat sulit untuk mendapatkan apapun darinya, jadi melakukan itu tidak akan bermanfaat baginya. Mungkin saya bisa berkolaborasi dengannya? Senyuman licik muncul di bibir Zhao Feng. Ledakan, bang, jatuh. Di atas panggung, dinding tanah yang kokoh tiba-tiba meledak. Pemuda berpakaian emas jatuh ke tanah dan tidak bangkit. Haha, lain kali, aku bisa bertarung dengan dewa kuasi Jin Zhen. Pria berkulit kuning itu dengan bersemangat memanggil. Ia memenangkan. Ini berarti, untuk pertarungan berikutnya, dia memiliki kesempatan untuk bertarung dengan seorang jenius dari peringkat dewa kuasi. Kerumunan itu gempar. Mayoritas dari mereka tidak tahu bagaimana pria berkulit kuning itu mengalahkan pemuda berpakaian emas. Namun, mereka semua mengantisipasi pemandangan seorang jenius di peringkat dewa kuasi yang melangkah ke atas panggung. Lagi pula, banyak dari dewa kuasi yang hadir berniat untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat dewa kuasi berikutnya, dan pastinya tidak ada salahnya memiliki referensi. Dewa Semu Jin Zhen, Anda tidak bisa memperlakukan orang ini dengan ringan. Seorang tetua berjubah emas di sebelah dewa kuasi Jin Zhen memperingatkan, matanya berbinar dengan cahaya yang tajam. Anak laki-laki ini adalah anggota dari Earth Rock Rache, tapi garis keturunannya telah cukup bermutasi sehingga dia bisa menduduki peringkat 500 teratas dari 10.000 ras kuno. Lanjut tetua berjubah emas itu. Kamu terlalu meremehkanku. Mata dewa semu Jin Zhen tampak apatis. Dia sangat percaya diri. Pertemuan bela diri Gulong memiliki aturan bahwa satu orang tidak dapat bertarung dalam 2 pertempuran berturut-turut. Untuk alasan ini, setelah kedua petarung ini meninggalkan panggung, kerumunan orang bergegas untuk menjadi yang berikutnya. Dewa kuasi Mo Gui termasuk di antara kerumunan ini, begitu pula orang-orang dari Rasiao Air Langit dan beberapa dewa kuasi lainnya yang ingin mengalahkan Zhao Feng di depan dewa kuasi Tian Sui dengan harapan memenangkan hatinya. Bahkan dewa kuasi Jian Feng sedang mengisi. Suara mendesing. Sosok berpakaian putih adalah yang pertama mencapai panggung. Saya ingin meminta pertarungan instruktif dengan Gutsir. Pria berpakaian putih ini menatap Zhao Feng dan tersenyum jahat. Orang ini tidak lain adalah Hao Qing dari Rasiao Air Langit. Terakhir kali, Zhao Feng hanya bisa mengalahkan dan menangkapnya karena bajingan kucing itu tiba-tiba muncul dan melukai dia. Selain itu, Hao Qing baru saja menyaksikan kekuatan Zhao Feng beberapa saat yang lalu dan melihat bahwa itu tidak banyak berubah. Setelah kekalahannya sendiri, Hao Qing telah kembali ke perlombaannya dan dengan penuh semangat mulai meningkatkan kekuatannya. Dia telah membuat lompatan besar dalam setiap aspek, dan kekuatannya telah melonjak. Kali ini, dia benar-benar yakin bisa mengalahkan Zhao Feng dalam pertarungan yang adil. Yang lain menantangnya. Aku sudah lama mendengar bahwa bocah berambut emas ini memiliki konflik dengan Rasiao Air Langit. Semua orang sekali lagi fokus pada Zhao Feng. Meskipun Hao Qing bukan yang terkuat di balapan Yao Air Langit,
rasio air langit masih merupakan faksi bintang 4 puncak. Jadi, Hawking mungkin jauh lebih kuat dari kuasa God Thundercree. Yang lain tiba di depan saya. Kali ini, dia sudah selesai. Kuasa God Mogui memberikan senyum sinis. Hawking mungkin bahkan lebih kuat darinya. Kekalahan Zhao Feng sudah pasti. Kamu masih berani menantangku? Sepertinya Anda belum mempelajari pelajaran Anda. Zhao Feng terkekeh saat dia turun ke atas panggung. Kata-kata ini membuat para penonton terkejut. Saya tidak berpikir pemuda berambut emas ini telah melawan Hawking sebelumnya. Dan sepertinya Hawking yang kalah. Sebagian besar penonton di sini tidak tahu dendam macam apa yang ada antara Zhao Feng dan Skywater Yaorache. Kamu mencari kematian? Hawking sangat marah dengan kata-kata Zhao Feng, dan dia segera mengaktifkan garis keturunannya dan menyerang. Dia sangat ingin mengalahkan dan mempermalukan Zhao Feng sehingga dia mengaktifkan garis keturunannya sesegera mungkin. Berdengung, bats, tubuh Hawking menjadi cairan setengah transparan, melayang di udara seperti Water Yao Spirit. Di bawah kakinya, pusaran angin dan air mulai berputar. Ledakan, swoosh. Saat dia bergerak, pusaran air di bawah kaki Hawking tumbuh semakin besar, kekuatan yang terkandung di dalamnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Maksud air angin Hawking telah mencapai tingkat 2. Dewa kuasi Lin Guang melambaikan kipasnya dan mengangguk sedikit tanda setuju. Tampaknya Hawking telah begitu terprovokasi oleh cara Zhao Feng memperlakukannya, begitu terdorong untuk menjadi lebih kuat, sehingga semua potensinya dilepaskan. Mati, Hawking melangkah ke pusaran angin dan air dan menyerang Zhao Feng. Dari kejauhan, Zhao Feng bisa merasakan kekuatan hisap dan penggilingan di tubuhnya. Zhao Feng telah mengaktifkan tubuh petir suci, tetapi kali ini, dia melepaskan lebih banyak kekuatannya. Domain petir kekuatan fisik. Sebuah domain kekuatan fisik yang terbentuk dari petir 5 warna muncul dari tubuh petir suci Zhao Feng dan menelan Hawking. Hawking segera mulai melambat. Petir 5 warna bertabrakan dengan energi air angin Hawking, keduanya saling menetralkan. Pecah, Hawking mengedarkan kekuatan dewa air angin miliknya, dan pusaran air di bawahnya segera menjadi semakin hiruk-pikuk. Kekuatan penggilingan pusaran air menghancurkan domain petir kekuatan fisik. Jauh di bawah bumi, pria berkulit hitam itu sangat gelisah dengan pertempuran yang terjadi di atasnya. Kapan Gulong Martial Gathering ini akan berakhir? Pria berkulit hitam itu sangat berharap pertemuan bela diri Gulong ini akan berakhir sedikit lebih awal. Pada saat ini, pria berkulit hitam itu tiba-tiba meringis kaget, suara samar berbicara di benaknya. Salam pembuka, bisakah kita bekerja sama? Suara Zhao Feng berbicara. Kamu siapa? Ekspresi pria berkulit hitam itu berubah menjadi. Dia tidak pernah mengharapkan seseorang untuk menemukannya. Saya bertarung tepat di atas. Aku datang untuk bekerja sama denganmu. Zhao Feng terkekeh. Pisahkan harta karun di balik segel denganku, atau aku akan memberitahu semua orang di sini tentang rahasia ini. Zhao Feng melanjutkan. Jika kamu melakukan itu, kamu tidak akan mendapatkan apapun darinya. Selain itu, jika Anda memberitahu semua orang tentang masalah ini, mereka akan bertanya-tanya bagaimana Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Jika saya mengklaim bahwa Anda bersamaku, mereka tidak akan membiarkan Anda pergi. Pria berkulit hitam itu perlahan menenangkan dirinya dan membalas pesan Zhao Feng. Zhao Feng hanyalah dewa semu belaka. Dia menjadi sedikit di depan dirinya sendiri jika dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan bagian yang sama dari harta 5 elemen dewa-dewa. Aku bisa memutuskan arai sebelumnya. Kemudian, semua orang akan tahu, dan tidak ada yang akan mencurigai saya. Zhao Feng membalas pesan. Apakah kamu bahkan memiliki keterampilan? Pria berkulit hitam itu mengejek. Zhao Feng saat ini berada di tengah pertempuran. Bagaimana mungkin dia bisa memecahkan larik tanpa ada yang memperhatikan? Ledakan, bang, jatuh. Di atas panggung, pertempuran antara Hawking dan Zhao Feng telah mencapai puncaknya. Layar penyembelihan air, Hawking mengepalkan salah satu tangannya, dan 2 pusaran angin dan air yang sangat besar segera muncul di kiri dan kanan Zhao Feng dan mulai mendekat untuk menggilingnya menjadi pasta. Kamu sangat kuat, aku harus menggunakan kekuatan penuhku. Zhao Feng tiba-tiba menyatakan. Kekuatan penuh, Hawking tercengang. Tentu saja, dia menduga bahwa Zhao Feng menahan diri dalam pertempuran sebelumnya. Tetapi siapapun akan memiliki beberapa kartu truf yang hanya akan mereka gunakan ketika benar-benar diperlukan. Hawking tidak berbeda. Penonton semakin heboh.
Mereka lebih memperhatikan Zhao Feng daripada pada keajaiban peringkat Dewa Kuasi. Jika Zhao Feng mengatakan bahwa dia sekarang akan menggunakan kekuatan penuhnya, mereka secara alami ingin melihat seberapa kuat dia sebenarnya. Petir 5 warna berkedip mulai melonjak keluar dari tubuh Zhao Feng. Langit menghancurkan telapak petir suci. Zhao Feng menggunakan 5 elemen kekuatan ilahi untuk menembakkan 2 telapak tangan petir 5 warna ke kiri dan kanannya. Ledakan, bang, jatuh. Kedua pusaran air yang sangat besar itu hancur lebur. Ini adalah maksud 5 elemen. Ekspresi Hawking membeku seolah-olah dia telah diberi pukulan berat. Dalam kekalahan pertamanya, Zhao Feng tidak memiliki energi inten apapun saat dia hampir mencapai level 1 di Wind Water Inten. Tapi sekarang, ketika niat air anginnya telah mencapai tingkat 2, Zhao Feng sudah memahami maksud 5 elemen. Meskipun setiap inten dari 5 elemen inten Zhao Feng hanya berada di level 1, gabungan mereka mungkin jauh melampaui inten air angin level 2 miliknya. Hawking, aku mengalahkanmu terakhir kali, dan kali ini, dengan kekuatan penuhku, aku masih bisa mengalahkanmu. Zhao Feng tersenyum puas dan menyerang Hawking dengan 5 elemen kekuatan ilahi. Meskipun Zhao Feng mengklaim bahwa dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia sebenarnya masih menahan sebagian besar darinya. Misalnya, Zhao Feng sebenarnya telah mencapai tingkat 2 di setiap elemen maksud 5 elemen, tetapi dia bertindak seolah-olah dia baru mencapai tingkat 1. Tidak, saya harus menang. Hawking sangat terpengaruh sehingga dia kehilangan kendali atas emosinya. Hawking mendorong garis keturunannya hingga batasnya, membakar kekuatan ilahinya untuk berubah menjadi Yao yang mengerikan dari lautan. Pusaran penyembelihan. Dengan ekspresi buas, Hawking tenggelam seluruhnya ke pusaran air di bawah kakinya. Pusaran angin dan air yang sangat besar sekarang menempati lebih dari setengah panggung, energi air angin di dalamnya dalam pergolakan yang hiruk-pikuk. Langit menghancurkan telapak petir suci. Zhao Feng mengedarkan 5 elemen kekuatan ilahi, meminjam energi dunia untuk menembakkan gunung besar petir 5 warna. Telapak tangan ini memaksa Hawking keluar dari pusaran air. Zhao Feng mengedarkan 5 elemen kekuatan ilahi dan maju lagi. Ledakan, bang, jatuh. Setelah beberapa bentrokan, Hawking jelas kehilangan arah. Dia kalah. Hawking akan kalah. Petik 2. Saya tidak berpikir bahwa pemuda berambut emas ini akan memahami maksud 5 elemen, dan dia mencapai tingkat yang menakutkan di setiap maksud. Dengan kekuatannya, dia bisa memasuki peringkat Dewa Kuasi. Petik 2. Para penonton mengobrol satu sama lain. Di dunia ini, yang kuat dipuja. Jika seseorang cukup kuat, mereka diizinkan melakukan apa saja. Penampilan kekuatan Zhao Feng telah memenangkan pengakuan mereka. Bahkan ada beberapa faksi yang dewa sejati mulai berpikir untuk membawa Zhao Feng ke pihak mereka. Tetapi tidak ada dari mereka yang tahu bahwa, jauh di bawah tanah, ada seseorang yang jauh lebih gelisah daripada mereka. Maksud 5 elemen, pria berkulit hitam itu benar-benar tercengang. Ketika Zhao Feng menggunakan maksud 5 elemen, dia menyerap energi 5 elemen dari dunia sekitarnya. Energi 5 elemen dari arai di depannya secara alami tidak terkecuali. Jika Zhao Feng terus menyerap energi 5 elemen di sekitarnya, itu pasti akan memengaruhi susunan dan menyebabkannya rusak lebih awal. Pelan-pelan, saya setuju untuk bekerja dengan Anda. Berhenti sekarang, pria berkulit hitam itu tanpa daya mengirim pesan ke Zhao Feng.